Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Masyarofah dengan NIM 2019 1050 1073 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial georeferencing di software ArcGIS. Jadi georeferencing itu merupakan proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Pada umumnya, jenis sistem koordinat yang dipakai itu ada dua. Yang pertama ada sistem koordinat geografis, yang kedua ada UTM. Untuk sistem koordinat geografis atau Geographic Coordinate System sendiri merupakan sistem koordinat yang mengacu terhadap bentuk bumi sesungguhnya, ya ini mendekati bola atau elips. Unit satuan dari sistem ini itu adalah derajat. Sedangkan UTM atau Universal Transverse Mercator itu tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat, melainkan mengacu pada bentuk bumi yang datar atau planar melalui proyeksi tertentu. Sistem koordinat UTM sendiri itu memproyeksikan bumi ke dalam bentuk tabung dalam satuan meter. Nah, di gambar ini itu ada UTM zona Indonesia. Nah, jadi saya sudah membuka ArcMap saya. Lalu di sini saya akan masukkan contoh foto ke dalam ArcMap saya. Nih, saya masukkan, tinggal di drag and drop. Nah, ini kan bakal muncul notifikasi bahwa the following data sources you edit are missing special reference information. Jadi data yang kita masukkan ini, foto ini tadi, itu nggak ada informasi referensi spasialnya. Jadi data yang barusan dimasukkan itu bisa digambar di ArcMap, tapi tidak bisa diproyeksikan. Dari data yang saya masukkan ini, itu kan ada sistem koordinatnya. Sistem koordinat dari data ini. Kalau di titik ini, itu koordinatnya itu X-nya 440.000, untuk Y-nya itu 9.224.000. Ini kan sistem koordinat dari data ini, dari foto ini. Tapi kita kan di sini punya sistem proyeksi sendiri. Jadi untuk memasukkan data ini, untuk disesuaikan dengan sistem proyeksi sistem ini itu, kita bisa melakukan georeferencing. Jadi fungsi dari georeferensi itu untuk mentransformasikan data yang kita masukkan itu agar sesuai dengan sistem proyeksi kita. Jadi nanti jadi kan kalau sekarang ketika saya mengarahkan kursor saya di titik ini, bisa dilihat di pojok kanan bawah, itu jadi di titik di mana kursor saya berada saat ini itu berada di koordinat 1076, sekian, dan koordinat Y-nya itu minus 183, sekian. Sedangkan dari gambar ini itu padahal sistem koordinatnya ketika saya di sini itu berada di koordinat 440.000 dan juga 9.224.000. Maka dari itu selanjutnya kita akan melakukan georeferencing untuk menyesuaikan sistem koordinat ini. Jadi untuk memunculkan toolbar georeferencing itu bisa diklik kanan di space kosong ini, nanti kita centang georeferencing, lalu akan muncul toolbar dari georeferencing itu. Nah, sebelumnya kita harus mematikan auto adjust dulu. Ketika auto adjust sudah dimatikan, selanjutnya kita bisa memasuki langkah selanjutnya, yakni kita akan meng-add control point. Jadi nanti saya akan menambahkan titik-titik kontrol itu di 4 titik, di mana saya itu akan menempatkan di sudut-sudut dari tick marks ini. Jadi adanya tick marks itu untuk memudahkan kita untuk mengetahui, oh kalau di tick marks yang ini itu ada di koordinat ini dan ini. Nanti saya akan menambahkan control point itu di 4 titik ini, yaitu ini, dan di sini. Lalu selanjutnya kita bisa langsung menambahkan control point itu di titik ini. Nah, kalau bisa itu kita arahkan kursor kita itu sesuai ya.
Hal ini untuk mengurangi tingkat error atau ketidakakuratan. Setelah menemukan titik yang pas, lalu kita klik kiri dan kanan. Lalu kita input X dan Y. Nah, di sini kita akan masukkan koordinat dari data raster itu yang ada di sini kan 440.000. Untuk koordinatnya itu 9.224.000. Kita bisa lihat di view link table. Nah, ini di titik 1 itu, di link 1 itu, sebelumnya ketika kita arahkan kursor ke sini itu koordinatnya 1075-76 itu. Lalu setelah kita add control point itu di titik itu koordinatnya itu 440.000 dan juga 9.224.000. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan di titik-titik selanjutnya. Kita arahkan kursor kita sesuai, lalu klik kiri, lalu kanan. Lalu input koordinatnya. Menuju ke titik 3 di bawah. Kita arahkan kursor, lalu klik kiri, kanan. Input. Titik ketiga, selanjutnya ke titik terakhir. Klik kiri, kanan. Klik OK. Nah, ini kan sudah kita tambahkan control point di keempat titik itu. Kita lihat di view link table. Nah, ini sudah kita masukkan. Ini koordinat dari sumber data kita tadi. Yang ini koordinat baru yang barusan kita buat. Udah ada 4 poin. Lalu setelah itu kita bisa klik ini georeferensi, lalu kita aktifkan auto adjust. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan auto adjust di halaman kita ini akan tadi data kita hilang. Sebenarnya itu tidak hilang, tapi dia menyesuaikan ke sistem koordinat yang baru kita buat tadi. Untuk menemukan kembali, kita bisa ke zoom to layer. Nah, ini adalah yang sudah kita georeferensi atau rektifikasi. Nah, tadi kan pas sebelum kita rektifikasi atau georeferensi itu, ketika saya arahkan kursor saya ke sini kan itu tadi berada di koordinat 1000 sekian. Nah, ketika saya arahkan kursor saya ke sini, bisa dilihat di pojok kanan bawah, itu kursor saya itu sekarang berada di sistem koordinat 440.000 sekian dan juga 9.224.000 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang kita masukkan ini, sistem koordinatnya sudah sesuai dengan sistem proyeksi kita. Selanjutnya, kita klik georeferencing dan update georeferencing. Setelah melakukan update georeferencing, kita bisa lihat di view link table. Di sini kita akan menemukan total RMS error atau errornya itu sebesar 2,1 sekian. Nah, RMS error itu menunjukkan keakuratan dari titik-titik yang kita tempatkan tadi ketika kita add control point tadi. Jadi semakin tinggi RMS error itu berarti itu semakin tidak akurat. Jadi semakin sedikit RMS error itu berarti itu semakin bagus, semakin akurat.
Nah, jadi setelah kita melakukan georeferencing itu atau rektifikasi, itu sebenarnya data ini tadi, filenya tadi yang ada di PC saya itu sudah tersimpan. Jadi ketika kita hapus, saya remove, lalu saya masukkan file yang sama seperti yang awal tadi, itu data kita sudah tersimpan. Dibuktikan dengan di file ini tadi, di file saya tadi ada file baru hasil simpan dari sistem koordinat georeferensi yang kita buat sebelumnya. Ini file yang baru saya masukkan. Nah, ini sistem koordinat juga sudah sesuai. Jadi setelah kita update georeferencing itu berarti itu seperti otomatis tersimpan. Nah, jadi itu tadi merupakan tutorial melakukan georeferencing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.